Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan latihan soal UTBK, TKA, kelompok Saintek, mata pelajaran fisika. Untuk latihan soal fisika yang lain bisa kalian cek di playlist latihan soal UTBK fisika ya. Kali ini kita akan masuk pada materi baru yaitu tentang gerak menggelinding. Kita akan latihan soal UTBK, TKA tentang gerak menggelinding. Baik, kita mulai soal yang pertama. Yoyo bermassa M ditarik dengan gaya F yang tidak terlalu besar sehingga dia menggelinding murni, seperti pada gambar. Jika momen inersia yoyo adalah ini, dan jari-jari poros yoyo R adalah ini, jadi R kecil ini, jari-jari poros yoyo pada lingkaran kecil yang ini ya, sedangkan R kapital ini adalah untuk jari-jari yoyo yang lingkaran besar ini ya. Maka percepatan sudut yoyo adalah, kita akan mencari percepatan sudut dari yoyo ini ya. Nah, sebelumnya kita mereview sedikit tentang materi gerak menggelinding, bahwa apa sih itu gerak menggelinding? Jadi gerak menggelinding ya, benda dikatakan gerak menggelinding ya ketika benda mengalami gerak translasi atau gerak lurus dan gerak rotasi secara bersamaan. Jadi kalau benda menggelinding, baik itu bola atau silinder atau benda lainnya, jadi pada saat itu benda mengalami gerak lurus atau gerak translasi, dan di saat yang sama benda juga mengalami gerak rotasi, jadi berputar pada porosnya. Inilah yang disebut dengan gerak menggelinding ya. Nah, maka karena benda selain bergerak translasi juga bergerak rotasi, tentu permukaan bidang sentuh ya, permukaan bidang yang disentuh oleh benda itu harus kasar agar benda bisa bergerak rotasi ya. Nah, kalau permukaannya licin, maka benda akan meluncur atau tergelincir, tidak mengalami rotasi. Kalau permukaan kasar, tentu benda akan mengalami rotasi sehingga terjadilah gerak menggelinding ya. Karena permukaan ini kasar, jadi tanpa disebutkan di dalam soal pun, kalau ada keterangan bahwa bendanya menggelinding, maka otomatis permukaan bidang sentuh benda tersebut kasar. Sehingga di sini tentu ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, benda ini yoyo ditarik oleh gaya F seperti ini, maka tentu bendanya bergerak ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri, ya kan, menahan gerak benda. Baik, karena gerak menggelinding ini terdiri dari gerak translasi dan gerak rotasi, maka kita bisa meninjau satu persatu dari kedua gerak ini. Misalnya kita meninjau dulu aspek gerak translasinya, kita terapkan persamaan dinamikanya atau hukum-hukum Newtonnya, yaitu hukum kedua Newton, itu sigma F sama dengan M kali A. Jadi kalau kita berbicara gerak translasi, maka kita melihat benda ini bergerak translasi ke kanan ya. Sigma F sama dengan M kali A. A ini percepatan yoyo yang ke kanan ya. Di sini gaya yang bekerja pada yoyo yang memengaruhi gerak translasi yoyo itu ada dua, yaitu gaya F yang menarik benda dan gaya gesek ini ya. Maka karena bendanya bergerak ke kanan, maka kita tuliskan gaya F ya, yang searah dengan percepatannya ke kanan, kemudian dihambat atau dikurangi oleh gaya F ya. F kurang gaya gesek sama dengan M kali A gitu ya. Dari peninjauan gerak translasi kita dapatkan persamaan ini, kita misalkan persamaan 1. Berikutnya kita tinjau aspek gerak rotasi ya pada benda ini. Maka kalau persamaan dinamika pada gerak rotasi atau hukum Newtonnya atau hukum kedua Newtonnya adalah pakai torsi ya. Torsi ya sama dengan I kali alfa. Jadi ini sigma torsi ya. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. I itu adalah momen inersia yoyo, alfa adalah percepatan sudut dari yoyo
tersebut, dan alfa ini yang kita mau cari tentu saja ya. Nah, maka sekali lagi kalau pada gerak translasi itu pakai sigma F sama dengan M kali A, kalau gerak rotasi sigma torsi sama dengan momen inersia kali alfa. Jadi kalau pada gerak translasi itu ada yang kita kenal dengan F, gaya F, padanannya pada gerak rotasi adalah torsi. Pada gerak translasi kita kenal massa atau ukuran inersia benda ya, massa, sedangkan padanannya pada gerak rotasi kita kenal dengan momen inersia. Pada gerak translasi itu ada percepatan linear A, pada gerak rotasi ya padanannya yaitu kita kenal dengan percepatan sudut alfa ya. Nah, ini aplikasi hukum kedua Newton pada gerak rotasi. Nah, di mana hubungannya, salah satu hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi adalah seperti ini. Bahwa A percepatan linear A sama dengan percepatan sudut alfa kali R. Jari-jari dari yoyo ini ya. R dari sumbu pusatnya ke sampai ke paling jauh ya, yaitu jari-jari secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita lihat bahwa gaya yang memengaruhi gerak rotasi benda atau yoyo ini juga ada dua, ya kan? Yaitu gaya F dan gaya gesek dan gaya tarik ini. Kedua gaya ini juga memengaruhi gerak rotasi pada yoyo ini. Sehingga ada dua torsi di situ. Ya, torsi yang diakibatkan atau yang torsi oleh gaya F dan torsi oleh gaya F besar yang menarik katrol ini. Menarik yoyo ini. Nah, maka karena kita lihat ini, kalau kita tinjau putaran rotasi benda ini, ya, kalau kita lihat gaya F ini, ya, ketika menarik yoyo seperti ini, maka yoyonya akan berputar ke kanan. Sedangkan gaya F ini, kalau menarik yoyo seperti ini, maka putarannya akan ke kiri, ya kan? Artinya kedua gaya ini putarannya berlawanan, maka torsinya akan saling mengurangkan. Ya, sekali lagi. Gaya gesek F ini ketika menarik yoyo maka putarannya ke kanan. Sedangkan gaya F ini ketika menarik yoyo seperti ini maka putarannya tentu ke kiri kan. Nah, putarannya saling berlawanan maka torsinya saling mengurangkan. Nah, sekarang mana yang jadi torsi 1, mana yang jadi torsi 2. Nah, yang jadi torsi 1 atau yang positif di sini ya tentu yang menyebabkan putaran benda itu. Nah, sebagaimana ini kita nyatakan F di sini sebagai positif karena ini yang searah dengan gerak benda atau yang menarik benda, sehingga benda bergerak. Nah, kalau ini torsi pertama, karena benda ini menggelindingnya ke kanan, berotasinya ke kanan, maka yang positif adalah torsi yang diakibatkan oleh gaya gesek. Ya. Nah, maka torsi 1 ini adalah torsi oleh gaya gesek kurang torsi 2 yaitu oleh F. Ya. Karena torsi oleh gaya gesek inilah yang menyebabkan putaran bendanya ke kanan. Ini kan benda menggelinding ke kanan, ya kan? Bergerak ke kanan dan menggelinding ke kanan ya. Baik, maka kita ubah persamaan torsi adalah lengan gaya kali gayanya ya. Di mana lengan gaya itu kita pilih yang tegak lurus terhadap si gayanya. Torsi 1 tadi oleh gaya F, gaya gesek, maka gaya kali lengan gayanya yang tegak lurus oleh gaya tersebut. Maka lengan gaya dari gaya F ini ya, yang tegak lurus ya ke sana sampai ke titik pusat ini di tengah ya. Seperti ini, tidak lain adalah jari-jari R ini ya, sama. Maka F kali R kurang torsi 2 adalah gayanya dikali lengan gaya yang tegak lurus. Lengan gaya yang tegak lurus tidak lain adalah R kecil ini ya. Seperti itu. I kali alfa. Nah, kita lihat opsi di sini ini dinyatakan dalam F besar dan MR. Maka F kecil ini kita ubah. Ya, kita nyatakan dalam F besar. Kita bisa ubah dari persamaan 1 ini. Jadi kalau kita cari F ya, maka ini sama dengan F ya kan kurang MA. Kalau kita cari F ya, maka F ini gaya gesek kita ganti dengan F kurang MA dari persamaan 1.
ya kan? Nah, F kita ganti ini, F kurang M kali A, R kurang, ya, R kecil ini adalah kita masukkan 0,2 R, seperti ini. Sama dengan momen inersia yoyo adalah 0,6 mr kuadrat. Kita masukkan 0,6 mr kuadrat alfa. R ini kita mengali suku yang di dalam kurung menjadi seperti ini. A ini bisa kita ganti, ya. Kita ganti, kita nyatakan dalam alfa karena di sini tidak ada A, ya. A yaitu alfa kali R. Maka kita ganti A-nya alfa kali R, maka kali R juga maka jadi R kuadrat, ya. Sisanya sama. Nah, kita kumpulkan yang sama variabelnya. Ini RF kurang 0,2 RF adalah 0,8 RF, ya kan? Ini pindah kalau kita nyatakan di ruas, kalau kita nyatakan ini di ruas kanan, ya, maka menjadi di sini tambah, ya, tambah M alfa R kuadrat, alfanya kita faktorkan menjadi seperti ini. MR kuadrat tambah MR kuadrat, ya. Jadi ini kita nyatakan di ruas kanan. Kemudian kita faktorkan seperti ini, ya kan? 0,8 RF sama dengan, nah ini 0,6 tambah, ini kan ada 1, ya. Jadi 1,6 MR kuadrat, ya. Maka alfa sama dengan, ya, ini bagi ini, ya kan? Nah, atau ini kalau kita sederhanakan, kalau kita bagi 0,8 hasilnya 1, di bawah juga kita bagi 0,8 hasilnya 2, ya. Nah, maka ini 1,2, 1 bagi 2 hasilnya adalah 0,5. Jadi 0,5 F per MR. Kita cek di opsinya yaitu D, ya. 0,5 F per MR. Inilah percepatan sudut dari yoyo ini.